Untuk mendalami kasus ini, tim investigasi kami mendatangi beberapa perusahaan dan kediaman dari pasangan suami istri tersebut. Berikut penelusurannya. Perseteruan antara Cincin dan Gunawan bermula pada 12 April 2016. Ketika Cincin mengajukan gugatan cerai kepada Gunawan. Selanjutnya pada 6 Juli 2016, Cincin dilaporkan ke polisi oleh Gunawan. Kemudian Cincin ditangkap pihak kepolisian. 20 Juli 2016, Cincin mencabut gugatan cerai kepada Gunawan. Tetapi ia kembali mengajukan gugatan cerai baru dengan harta gonogini berupa saham pada tanggal 29 Juli 2016. 14 November 2016, Cincin ditahan di Polrestabes Surabaya selama 1 minggu. Lalu dipindahkan ke Medaeng dan ditahan selama 4 minggu. 1 bulan kemudian, pada 14 Desember 2016, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai direktur pada waktu itu, khususnya Bu Cincin, pada waktu memindahkan dokumen ke Gunawan Apartemen itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kepentingan audit. Audit itu dari mana sih? Karena memang Pak Gunawan pada waktu itu membuat surat secara tertulis kepada Bu Cincin meminta laporan keuangan. Kuasa hukum Cincin menilai bahwa kasus ini syarat akan kejanggalan. Menurutnya, pasal yang dikenakan kepada Cincin tidak memenuhi syarat. Entah kenapa polisi sana dalam tempo sekian hari bisa menjemput orang dan istrinya ini bisa dipenjara hanya dengan memakai pasal yang tidak memenuhi syarat. Ya, karena kalau harta gonogini itu milik bersama. Dan seseorang tidak boleh dituduh mencuri hartanya sendiri. Polrestabes Surabaya, dia 5 minggu di penjara. Yang lebih menyakitkan lagi, di Kejaksaan Surabaya, masa P21 bisa 1 hari kerja. Perkara Cim-Cim ini, Trisulawati ya alias Cim-Cim ini sebenarnya perkara yang sangat simpel biasa sebenarnya. Perkaranya itu tidak lebih dari pencurian biasa. Karena ya sama dengan pencurian sepeda motor atau sepeda aja. Ini hanya bentuknya dokumen. Sehingga kalau kami pencurian atau kayak gitu itu 1 hari 2 hari P21 udah biasa karena tidak ada lagi yang perlu kita pertanyakan. Marwandi, salah satu saksi kunci dalam kasus ini, mengaku sudah menjadi auditor bagi perusahaan yang dimiliki oleh Gunawan dan Cincin sejak tahun 2005. Menurutnya, proses audit yang akan dilakukannya di perusahaan tersebut sudah diketahui dan seizin Gunawan. Sebelum itu saya akan bertemu dengan Pak Gunawan dulu. Pak Gunawan ketemu di gedung Empire sendiri. Di depannya itu ada di resepsionnya. Saya bawa stafnya, Bu Cincin dan Pak Gunawan, saya ketemu. Pada prinsipnya mereka welcome, silakan untuk dilakukan pemeriksaan ini. Ya, kita pemeriksaan ini kan fokusnya ke tuduhan-tuduhan mereka, apa sih yang dituduhan ke Bu Cincin kan itu. Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan tanggapannya tersendiri terkait permasalahan ini. Waktu lapor, memang polisi di SPK itu kan bukan reskrim ya, SPK depan itu dilaporkan adalah penggelapan sama pencurian dokumen kan itu. Itu pasalnya adalah pasal dasarnya 372 dan pasal pencurian 362. Nah, setelah dilakukan penyidikan antara yang terlapor dengan pelapornya ada hubungan suami istri. Di KUHP itu diatur pasal khusus. Sehingga dengan laporan yang pertama tadi pencurian biasa, dikenakanlah sesuai pasal yang sesuai spesifik tadi, 367 dan 376. Itu bukan muncul pasal baru, hanya pasal yang cocok untuk suami istri. Merasa dipojokkan dengan berbagai tuduhan yang dilakukan oleh pihak Gunawan Angkawijaya, Cincin kemudian melaporkan balik atas pemalsuan akta dalam rapat umum pemegang saham. Aku harap dengan laporan ini mereka bisa sadar. Artinya aku nggak perlu memberikan
banyak laporan. Artinya dengan 2 laporan ini sebenarnya bukan laporan yang baru, tetapi laporan dari apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Persidangan antara Cincin dan Gunawan memasuki babak baru. Gunawan mangkir dalam 2 persidangan. Lantas, apakah di persidangan selanjutnya Gunawan akan hadir dan memberikan kesaksiannya? Saksikan terus Modus pada segmen selanjutnya.